Salam satu nyali, Wani. Jumpa lagi di Bukan Orang Dalam. Kali ini dengan tayangan yang sederhana. Dadakan ya. Untuk kita membahas preview Mas ya. Review H-1 jelang lawan PSBS Biak laga ke-6. Pekan ke-6 ya. Kita bertandang ke Stadion Iwayan Dipta ya. 2 kali dalam 2 minggu ini. Cukup padat kali ini semua tim toh mengalami hal yang sama, termasuk dengan beberapa kompetitor seperti Persib Bandung juga bahkan lebih padat lagi karena mengikuti AFC ya. Mas Bim, kita meraih hasil yang positif ya di 5 laga awal, belum terkalahkan ya. Hanya seri menghadapi Malut, kita menang menghadapi Persis Solo, kemudian Sleman di awal laga waktu lalu. Barito Putra, kemudian UM menghadapi Tangerang kemarin juga menang. Dan kali ini kita akan menghadapi tim yang baru saja bangkit ya. Dua laga home, 2 kali menang atas Madura sama Persija. Ya, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng untuk tim promosi PSBS Biak ya, yang memang memilih laga home-nya di Bali. Sementara di Bali. Ya, Mas Bim, sebelum kita ke preview tentang menghadapi Biak ya, mungkin Mas Bimo melihat setelah 5 laga dijalani oleh Paul Munster, meskipun dengan beberapa komentar soal permainan yang pragmatis ya, tapi apapun kita bisa meraih kemenangan. Ada komentar soal itu? Ya, apapun hasil akhir adalah yang akan terus dicatat oleh sejarah. Apapun itu hasil akhir, entah itu menang, entah itu kalah, entah itu imbang, yang dicatat itu hasil akhir. Ya. Jadi semacam misalnya, bukan membandingkan ya, artinya kayak total footballnya Belanda 74, 78 itu memang indah, memang, tapi yang dicatat sejarah mungkin hanya West Germany sama Argentina yang saat itu juara dunia ya. Begitu juga mungkin dalam skala yang sangat kecil Persebaya yang akan dicatat di sejarah Liga 1 ya. Yang menang kemarin, imbang, terus 5 kali laga belum pernah kalah, menjadi catatan sejarah bagi Persibaya itu sendiri ya. 2 kali kebobolan itu catatan yang menurut saya cukup bagus. Ya, bagus untuk tim yang baru ya. Bagus di awal musim, yang mana memang kalau kita melihat ke belakang ya, Persibaya sendiri di awal-awal Liga 1 ini menjadi musim terbaik ya. Catatannya seperti itu, musim terbaik. Ya semoga berlanjut terbaik terus, jangan terlempar dari 3 besar sampai pekan ke-10 itu menurut saya sudah cukup bagus. Ya. Oke, kita menuju ke laga PSBS Biak yang pada preskon mengatakan Coach Paul Munster. Memang tadi sudah kita ulas ya bahwa jadwal yang cukup padat ini yang memang menjadi tantangan ya. Selain sebelumnya menghadapi Solo dengan laga yang cukup intensif tinggi, akhirnya mampu meraih kemenangan. Tapi juga Paul Munster mengatakan tetap ingin meraih kemenangan menghadapi PSBS Biak. Betul, kemarin Munster sama ya tadi dapat kiriman voice dari Bali ya. Dia mengatakan memang istirahatnya cukup sedikit sekali, terus ada sedikit keuntungan Biak yang main duluan di pekan kemarin. Tapi seperti kata-kata pelatih akan fokus terhadap timnya sendiri, recovery, training dan lain-lain. Terus rotasi pemain juga mungkin 1-2 ya. Kemarin Pak Munster bilang untuk rotasi kayaknya hanya 1-2 aja. Kemarin pergantian terakhir lawan Solo kalau nggak salah cuma 1 kali ya, Rizwan Lawin yang masuk. Andre masih akumulasi, kondisi Hernando belum ada keterangan, Oon masih di timnas. Ya itu kondisi terakhir sih. Kalau kiper kan kalau nggak Hernando Andika, udah itu aja. Kecuali Hernando nggak dibawa ya. Catur juga hampir pasti tidak main untuk laga ini karena kemarin waktu laga Solo masih ada di tribun. Iya, itu soal pemain, menyambung lagi soal Paul Munster ya, meskipun setiap preskon Coach Paul Munster mengatakan fokus pada timnya sendiri, tapi ada bocoran ketika menghadapi Persita, Coach Paul Munster mengatakan setiap menghadapi tim lawannya dia akan menganalisa 4 laga sebelumnya, artinya 4 laga yang dihadapi lawannya itu loh. Ya ini kerjaan Rohmat dan kawan-kawan yang di divisi analis ya. Artinya dia akan memasok semua data yang diperlukan oleh tim pelatih, baik pelatih kiper, pelatih fisik, pelatih asisten pelatih maupun head coach ya. Ini pekerjaan analis Rohmat dan kawan, pasti mereka sudah melihat puluhan bahkan mungkin ratusan video mereka yang akan dianalisa. Kalau mau bilang 4 laga terakhir ya mungkin akan fokus ke laga itu, misalnya PSBS
pekan kelima ini pasti akan dianalisis semuanya pasti. Iya, karena dari sisi pergantian pemain juga sempat toh kemarin ketika menghadapi Persita mengatakan kenapa masukkan Randy dan lain-lain karena menyesuaikan strategi tim lawan. Betul, game plan. Sesuai game plan-nya itu akan berubah pun nggak terlalu drastis ya menurut, karena pergantiannya ya hanya itu kayak semacam tim lead. Sebenarnya bukan kayak semacam tim lead karena memang materi Persibaya Paul Mungser waktu di TP ya bilang bahwa Persibaya nggak butuh pemain banyak banget karena memang hanya satu kompetisi. Jadi yang dibutuhkan ya hanya itu biar persaingannya semakin ketat untuk menjadi starting line up semakin ketat. Misalnya nggak ada Andre, kemarin kita sempat diskusi ya, siapa yang akan menggantikan Gilson karena selama ini jarang sekali Gilson main 90 menit. Kemarin ternyata yang dimasukin Rizwan ke center back, Kadek naik. Peluangnya karena hanya itu, karena di DMF ya terutama hanya ada Rashid, Gilson sama Andre. Satu lagi Daya kan yang musim ini mungkin hampir nggak akan main karena sampai pekan ini belum pernah terlihat di lapangan latihan. Jadi artinya perputaran pemainnya ya hanya itu. Kita berbicara soal striker Mas Bim ya, yang memang Flavio selalu Coach Paul Mungser mengatakan nggak apa-apa, yang penting ada peluang lah. Kemudian juga ingin teman-teman bonek ini untuk mendukung Flavio, apapun itu Flavio juga sudah menunjukkan usahanya untuk mencetak gol. Ya, Flavio itu kalau kita melihat pas latihan terbuka ya, orangnya memang pekerja keras. Hampir kayak Paulo Henrique di hubungan antar manusianya, artinya cepat akrab. Iya. Tidak terlalu bongol macam Paulo Henrique, tapi dia semacam Randy waktu di tim, artinya mencairkan suasana. Tapi ya kerja di lapangan sangat keren ya. Kemarin lihat teman-teman ada cerita waktu di GPT dia menyesali terhadap diri sendiri, bukan permainan orang, karena dia belum bisa mencetak gol sampai memukul bench pemain ya, itu cerita saya nggak lihat ini. Itu pun langsung artinya dia itu ada usaha etos kerja yang saya ini harus bisa. Iya, itu pun langsung ditanggapi oleh Azrul ya, dia langsung menghampiri Flavio, artinya memang Azrul ingin memberikan semangat juga kepada Flavio. Malik Pisaldi kita kasih applause ya, 2 gol sebagai penyelamat ya, gol pertama sampai saya kan lihatnya di video ya, Malik saking senangnya mungkin ya, biasanya kan orang mencetak gol akan tertuju ke kamera, entah itu kamera pertama, dia larinya malah ke arah tribun timur, mungkin saking blanknya, saking senangnya ya habis cedera ini penampilan gol perdananya buat Persebaya, cetak 2 gol di GBT lagi dia blank. Begitu gol kedua dia baru sadar langsung ke arah kamera. Itu mungkin itu perakhiran saya. Mungkin Malik nanti bisa konfrontasi tentang betul. Dan Coach Milo juga mengapresiasi gol dari Malik Pisaldi ya. Ya, gol pertama memang keren. Umpannya juga keren dari Slavko ya. Slavko memang itu asis Slavko. Umpan Slavko memang mantap sih Mas. Ketika build up langsung ke depan ya memang. Sekarang kembali lagi ke PSBS Biak, apa aja yang kalau sekarang lihat yang ada di mungkin mantan pemain atau mantan pelatih? Sebenarnya nggak banyak sih tayangan yang tak lihat untuk PSBS Biak, tapi pertemuan terakhir 2017 ya? Ya itu kan kita menang 5-0 dan di sana kita 0-0. Cuma untuk PSBS Biak ini seperti karakter tim timur ya, dia berani bermain terbuka. Artinya memang ini kesempatan untuk Persebaya melandeni lah untuk mengambil gol lebih dulu, karena kemarin ketika menghadapi Solo kita kecolongan dulu, artinya lebih baik kita mencuri gol lebih dulu daripada nanti kecolongan, bangkitnya ini yang harus lebih berusaha lagi. Nah, tapi center back-nya keren juga sana. Siapa? Velasquez ya kalau salah. Ya, enggak yang familiar aja dulu, yang familiar. Fabian Beltran sama Jaime Javier ya. Jamerson ya? Siapa? Jamerson enggak salah. Ada beberapa ex pemain juga, Salman Al-Farid ya. Nelson Alom, Kandaimu, dan perlu di Robertino Pugliara itu sebagai interpreter. Dan perlu digarisbawahi adalah nama goalkeeper mereka. 3 itu beberapa kali 26 tahun. Jangan sebut Onana ya. Oke, terakhir Mas Yunus, ini hampir 10 menit prediksi Persebaya akan menang tipis karena konfidensi Persebaya lagi enak-enaknya, mungkin bonusnya juga lancar. Kalau saya juga sama sih, berharap untuk meraih kemenangan tipis, mungkin nggak akan besar sih karena tren
PSBS, ya tantangan Persib itu menghentikan tripit kemenangan 3 kali beruntun dari PSBS Biak. Saya percaya Flavio akan mencetak gol di laga besok. Kalau saya Rivera ya. Oke. Ya Rivera juga belum cetak gol. Oke, terima kasih teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, salam satu nyali. Wani. Bukan orang dalam.